Saudara sekalian, mari kita membaca Mazmur yang ke-23. Mazmur yang ke-23, kita akan membaca ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur 23. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4. Kita membaca bergantian, saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang keempat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Waktu Samuel datang ke rumah Daud, di rumah Daud dia bertemu dengan Isai, papa Daud. Lalu dia panggil anak-anak Isai. Yang besar Tuhan tidak pilih. Yang nomor 2 Tuhan tidak pilih. Yang nomor 3 Tuhan tidak pilih. Terus sampai yang nomor 7 ternyata Tuhan tidak pilih. Isai pikir, wah kalau begini Tuhan memang tidak mau pilih anak-anakku. Tapi Samuel tanya, adakah yang masih belum kamu panggil ke sini? Oh ada satu, tapi dia itu masih remaja. Masih kecil, belum saatnya dilantik, apalagi dilantik jadi raja. Tapi Samuel mengatakan, panggil dia. Kita tidak akan makan sebelum dia hadir. Maka Daud pun akhirnya dipanggil. Begitu Daud datang, Samuel langsung dapat pesan dari Tuhan. Inilah dia, urapilah dia. Daud wajahnya kemerah-merahan, masih begitu muda, masih begitu remaja. Belum saatnya menjadi orang yang memimpin. Tapi Tuhan sudah pakai dia. Tuhan sudah pakai dia menjadi orang pemberani. Lindungi kambing domba. Ini yang namanya pemimpin. Pemimpin berani melindungi yang dia pimpin. Pemimpin tidak memanipulasi yang dia pimpin. Pemimpin tidak korupsi dari yang dia pimpin. Pemimpin mencintai yang dia pimpin, bukan memanfaatkan yang dia pimpin. Nah, Daud mencintai domba-dombanya sehingga dia lindungi dari serigala, lindungi dari beruang, lindungi dari singa. Dan tanpa ada orang lihat, dia sudah pernah bunuh singa. Satu orang remaja bisa bunuh singa. Ini prestasi hebat. Tapi ini prestasi hebat, Daud lakukan karena dia setia sama Tuhan. Dia bukan lakukan prestasi hebat karena dia mau dianggap hebat. Dia tidak perlu namanya masuk di dalam surat kabar atau disebar kemana-mana sebagai orang hebat. Dia cuma tahu, aku mau setia. Yang penting Tuhan tahu. Inilah yang harus menjadi sikap orang Kristen. Yang penting Tuhan tahu. Saya lakukan hal besar, yang penting Tuhan tahu. Orang lain tidak tahu, tidak masalah. Orang lain tidak ingat, tidak masalah. Orang lain tidak sadar, tidak masalah. Yang penting Tuhan lihat apa yang aku kerjakan dan Tuhan menganggap aku setia di hadapan Tuhan. Nah itu sebabnya ketika Daud berhasil bunuh singa, dia cuma lakukan demi domba-dombanya aman. Domba-dombanya senang. Tadinya ada singa, sekarang singa mati. Jadi domba-domba aman. Tadinya domba-domba begitu ketakutan. Mereka mulai gemetar, mereka mulai keluarkan suara takut. Bek. Nah saya nggak ngerti bahasa domba, bahasa takutnya seperti apa. Tapi mereka mulai suara bek, bek. Daud mengatakan tenang, saya akan jaga kamu. Dombanya jadi tenang, oh ada Daud. Ada pemimpin yang berani risikokan nyawa demi kami. Inilah Daud, jadi Daud sudah dipimpin Tuhan dari waktu masih remaja. Anak-anak muda di tempat ini, mari berani dibentuk Tuhan. Mari berani dididik oleh Tuhan. Jangan malas, jangan santai. Mari kerjakan yang Tuhan mau. Maka ketika Daud sampai di rumah, dia sangat capek karena lagi di padang gembalakan kambing domba. Sekarang dia sudah pulang, dia kaget. Loh, selain ada papa, kok ada bapak penting ini ya? Ini siapa ya? Oh ternyata itu adalah Samuel. Samuel adalah hakim dari seluruh Israel. Maka Daud dengan gentar menyapa. Selamat siang Bapak Samuel. Saya kaget ada Bapak Samuel di rumah saya. Lalu Isai mengatakan, Daud, dengar baik-baik ya, Bapak Samuel mau berbicara kepada kamu. Oh, mau bicara apa ya Pak? Lalu Samuel mulai bicara. Samuel lihat Daud, dia sangat terharu. Air mata sudah mau turun dari matanya. Karena dia sangat kecewa kepada Saul. Saul raja yang dipilih Tuhan. Tapi Saul menjadi begitu egois. Cuma pikir diri, cuma tahu apa yang bisa diri dapatkan. Kalau aku bisa hebat, kalau aku bisa jaya, kalau aku bisa jadi pemimpin paling tinggi, saya akan senang. Ini ambisi duniawi. Ini bukan ketaatan kepada Tuhan. Maka Saul menjadi tidak peduli firman.
Tuhan mengatakan, habisi orang-orang Amalek. Saul mengatakan, loh kalau dihabisi, nanti nggak ada yang ingat saya mau dihormati. Saya mau masih ada orang Amalek menghormati saya sebagai orang yang pernah kalahkan mereka. Tapi Tuhan marah karena Saul tidak taat. Samuel pun sedih. Tuhan sudah mau buang Saul menjadi raja. Tuhan sudah pilih raja yang lain. Maka dengan air mata dia lihat Daud. Daud, kamulah raja yang berikut. Daud kaget. Raja? Saya bukan raja, Pak. Saya gembala. Saya bukan raja. Tuhan sudah pilih kamu. Daud makin kaget. Tuhan pilih saya. Kenapa ya Pak Tuhan pilih saya? Samuel mengatakan, tidak ada yang tahu kenapa Tuhan pilih kamu. Tapi Tuhan sudah pilih kamu. Mari mendekat ke sini. Daud mendekat, dia begitu takut, dia begitu gemetar. Dia cuma anak remaja, ketemu orang penting, pemimpin dari negara Israel. Wah, dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dia mendekat ke Samuel, tangannya gemetar. Dia begitu grogi. Saya bukan siapa-siapa. Saya anak kecil, saya remaja, saya masih muda. Dan di depan saya ada orang penting yang diangkat oleh Tuhan sendiri. Hamba Tuhan yang sangat besar. Lalu Samuel mengatakan, berlututlah kamu. Daud berlutut, dia tidak mengerti, Tuhan, saya jadi raja. Kan ada Raja Saul. Raja Saul begitu hebat, dia mengalahkan Amalek. Dia berperang demi Israel. Dia berani sekali. Saya ini siapa ya Tuhan? Daud tidak rasa dirinya layak jadi raja. Tapi Tuhan justru angkat orang yang rasa diri tidak layak. Maka Samuel membuka tabung minyak urapan. Lalu dia urapi kepala Daud. Setelah Daud diurapi, Daud begitu kaget, begitu senang. Dan saat itu roh Tuhan memenuhi Daud. Roh Tuhan, Tuhan ambil dari Saul. Dan roh Tuhan ada pada Daud. Sekarang Saul sudah tidak lagi dipimpin Tuhan. Dan orang yang tidak dipimpin Tuhan makin liar, makin kacau, makin tidak ada arah hidupnya. Maka dia dengan sangat-sangat bingung menjalani hidup. Saya mau jadi pemimpin, tapi saya juga takut. Maka Saul panggil pegawai-pegawainya. Hei para pegawai, berikan laporan kepada saya. Musuh-musuh kita seberapa kuat sekarang? Maka mereka bikin laporan. Tuan, musuh pertama adalah orang-orang di sebelah timur dari Kanaan. Aman Tuan, mereka bisa kita kuasai. Bagus, kita jaya dan kita bisa kalahkan mereka. Laporan dari peneliti kerajaan yang kedua. Nah, peneliti kerajaan kedua memberikan laporan, Tuan, orang Amalek sudah tunduk kepada Tuan. Tidak ada yang berani lawan Tuan. Nah, bagus. Ini laporan yang bagus. Ayo, sekarang pemimpin yang ketiga, lapor. Pemimpin yang ketiga ketakutan. Laporannya jelek. Tuanku Raja Saul, apa laporanmu? Cepat beritahu. Saya mau lapor, kalau tentara Filistin makin kuat. Apa? Makin kuat? Makin kuat Tuhan. Loh bagaimana dengan pasukan kita yang ada di sebelah utara? Aduh Tuhan, sudah kalah. Hah? Sudah kalah? Mereka berbaris mendekat. Mereka mau berperang lawan Tuhan. Wah, orang Filistin ya. Coba berikan laporan seberapa kuat mereka. Tuhan, mereka punya tentara tinggi-tinggi. Mereka punya pasukan sangat gagah. Mereka punya kereta besi, mereka punya alat-alat dari besi. Kita enggak punya, kita terus ada di bawah mereka karena mereka lebih kuat. Bagaimana ini Tuhan? Saul menjadi ketakutan. Nah sementara itu orang-orang Filistin sudah berbaris. Mereka mengatakan kita harus kalahkan Saul. Karena Saul sudah berani lawan Amalek. Saul sudah berani hancurkan banyak kerajaan. Lama-lama kita diancam. Maka orang Filistin berbaris. Pasukan demi pasukan dan tentara demi tentara. Pasukan pertama melapor, siap? Kami siap melawan Saul, kami akan berperang. Wah ini pasukan yang tinggi-tinggi, orangnya 2 meter tingginya. Wih tinggi ya. Lalu pasukan kedua, siap, kami siap berperang lawan Saul. Yang ini tingginya 2,2 meter. Wah lebih tinggi lagi. Wah bagus, pasukan kita pasukan tinggi. Lalu yang ketiga, kami siap melawan Saul. Berapa tingginya? 2,3 setengah meter. Wah juga tinggi. Lalu ada satu orang bersuara, saya siap lawan Saul. Mana orangnya? Begitu lihat, di atas. Tingginya 3,1 meter. Ada orang tinggi 3 meter. Maka pemimpin dari pasukan gabungan Filistin kaget. Siapa namamu? Saya Goliat. Oh Goliat, kamu yang terkenal itu ya? Ya, saya terkenal. Saya tertinggi, saya terhebat. Saya semua yang ter. Oh oke, semua yang ter. Ya, pokoknya ada ternya itu saya. Terpinter itu saya. Tertinggi itu saya, terbodoh itu bukan saya. Jangan macam-macam. Oke, kamu saya dengar sudah pernah berkelahi langsung lawan 50 orang dan menang. Bukan,
itu berita hoax. Saya sudah pernah berperang lawan 500 orang sekaligus dan menang. Wah, kamu kalahkan 500. Iya, kok bisa? Soalnya pendek-pendek. Aku 3 meter, mereka 2 meter, ya pendek. Aku 3 meter, mereka 180 cm, ya pendek. Coba kasih laporan, Saul tingginya berapa? Wah, Saul itu tinggi loh. Dia tinggi satu kepala lebih tinggi dari yang lain. Orang Israel lain tingginya 170 cm. Saul tingginya 190 cm. Hah? Pendek begitu dibilang tinggi. Iya, Saul memang tinggi, tapi sama kamu kalah. Wah, orang Filistin tinggi-tinggi, besar-besar. Mereka gizinya banyak, mereka ambil kekayaan tanah Kanaan, dan mereka makan, badan mereka jadi besar. Maka dari dulu orang Israel takut sama orang Filistin. Ketika pertama Yosua dan orang Israel keluar dari Mesir, mau berperang lawan orang-orang di Kanaan. Mereka takut karena orang Kanaan besar-besar. Sekarang Saul dapat musuh yang tinggi-tinggi. Maka yang lapor ke Saul mengatakan, Tuanku Saul, ini pasukan musuh kok tinggi-tinggi ya. Saul begitu takut. Gimana kita perang ya? Tuan, tolong bicara sama tentara. Kuatkan mereka, karena mereka ketakutan harus lawan raksasa. Maka Saul berdiri di depan para tentara. Waktu dia berdiri, dia dengar ada tentara masih ngobrol. Karena nggak tahu dia berdiri. Tentara masih ngobrol, celaka kita. Kita dipimpin Saul yang tinggi, tapi Goliat lebih tinggi. Saul jadi pendek karena Goliat. Saul marah, kamu bilang saya pendek, kamu lebih pendek. Iya Tuan, saya pendek, engkau pendek, kita semua pendek. Filistin tinggi, bagaimana perang lawan mereka? Wah, Saul juga bingung. Maka dia mau kuatkan tentaranya. Hai tentaraku, jangan takut, kita lawan Filistin. Kita lawan dengan kekuatan Tuhan. Lalu ada satu tentara tanya, maaf Pak, katanya Pak Samuel engkau sudah ditinggalkan Tuhan. Jangan bikin hoax. Aku tidak ditinggalkan Tuhan. Kalau engkau tidak ditinggalkan Tuhan, di mana Pak Samuel? Pak Samuel lagi sibuk, lagi kunjungi keluarga, lagi lebaran. Waduh Pak, jangan bohong. Kami tahu Bapak Samuel sudah tidak suka sama Bapak. Kalau kamu masih bicara, saya hukum mati kamu. Oh ya sudah, kalau gitu saya tidak bicara lagi daripada mati. Tapi saya sudah bicara apa yang benar kan? Diam. Rakyatku, mari kita bertarung. Mari kita berani. Ayo. Kita semua bilang maju, maju. Jangan begitu, maju, maju. Jangan malas, maju, malas, maju. Wah, Saul jadi stres. Dia balik ke istana, dia takut. Tentaraku payah, tentaraku semua lemah. Bagaimana aku perang lawan orang Filistin? Lalu roh jahat mulai ganggu Saul. Kamu lebih baik mati aja. Raja nggak becus seperti ini. Sebentar lagi mati. Saya nggak mau mati. Kalau nggak mau mati, ya gimana? Kamu perang nanti kalah loh. Wah, Saul jadi sangat takut. Dia nggak bisa tidur. Mau tidur gelisah. Tidur sebelah sisi kiri gelisah. Tidur sisi kanan nggak bisa. Tidur sisi depan nggak bisa. Tidur sisi belakang nggak bisa nafas. Jadi dia kebingungan. Bagaimana ini? Dia begitu takut. Roh jahat bikin dia gelisah. Bikin dia sangat ketakutan. Lalu satu orang mengatakan, Pak, Bapak perlu dengar musik. Iya, saya perlu dengar musik. Cari di seluruh negeri pemain musik yang paling hebat. Oke. Saya cari ya Pak, harap bersabar, mungkin perlu waktu 3 minggu untuk cari. 3 minggu terlalu lama, cepet cari. Saya dengar-dengar ada gosip, ada gembala yang pinter main kecapi di daerah Bethlehem. Sudah, jangan cari di mana-mana. Kamu pergi ke Bethlehem, cari gembala ini. Saya pernah dengar berita ini. Oh baik Pak, maka yang diutus oleh Saul pergi ke Bethlehem, waktu dia sedang jalan, dia dengar ada orang main kecapi. Dam dam tra dam dram dam tra dam tam tam tra dam tam tram tam dram. Kok bagus ya? Dam tam ta dam tam tam ta dam tam tra dam tam tram. Waduh, lagi jalan dengar lagu bagus begini, dia coba lihat, oh ada satu remaja lagi main kecapi. Ini Daud. Hei anak muda, siapa namamu? Oh, saya Daud, anaknya Isai. Nah, raja sedang cari pemain kecapi. Oh, Daud kaget. Hah? Raja? Wah, Daud benar-benar bingung. Baru kemarin dilantik jadi raja. Sekarang dipanggil raja. Nanti besok diapain raja ya? Tuan mau saya pergi ke istana? Iya, kamu pergi ke istana ya. Oh baik Tuan, kerja saya ngapain? Main kecapi untuk raja. Wah, Daud kaget. Main kecapi untuk raja. Saya mesti siapkan musik yang paling bagus. Nggak bisa musik yang sembarangan. Baik, saya akan pergi. Tapi izinkan saya tulis lagu yang bagus dulu. Oke, silakan tulis lagu yang bagus. Maka Daud pikir, kira-kira lagu apa ya? Lalu dia sadar, semua lagu saya bagus kok. Karena semua lagu saya untuk Tuhan.
Ini ada raja. Raja tidak mungkin lebih tinggi dari Tuhan. Laguku untuk Tuhan pasti cocok untuk raja. Gak perlu bikin lagu baru. Lagu yang saya bikin semua untuk Tuhan. Wah, Daud begitu setia sehingga dia biasa memuji Tuhan. Dan dia kasih kualitas paling bagus untuk Tuhan. Sekarang dia suruh nyanyi di hadapan raja. Dia gak takut. Banyak orang takut raja, gak takut Tuhan. Banyak orang takut bos di kantor, gak takut Tuhan. Saudara berani korupsi, saudara berani taat bosmu yang jahat. Saudara tidak taat Tuhan, celaka kamu. Kalau bosmu liar, tegur dia. Kalau bosmu tidak jujur, jangan ikut. Kalau kamu bilang, dia bos saya harus takut dia. Jangan takut manusia lebih daripada takut Tuhan. Takut Tuhan lebih utama, jangan takut manusia lebih utama. Jangan takut manusia, takutlah Tuhan. Harap kita semua punya mental ini. Kalau tidak kita semua jadi penjilat, tunduk sama bos. Apapun yang bos katakan, oke. Biarpun bos suruh kita berbuat jahat. Daud bukan tipe begitu. Saya mau cinta Tuhan. Saya kerjakan apapun untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Maka karena saya kerjakan untuk Tuhan, kualitasnya bagus. Kalau kualitas untuk Tuhan bagus, apalagi untuk manusia. Maka Daud bilang, sudah, tidak usah bikin lagu baru. Lagu lama saya bagus semua. Oke, mereka jalan. Lalu mereka bertemu Saul. Saul lagi gelisah. Dia tidak bisa tenang. Tangannya gemetar terus. Siapa kamu? Daud kaget. Ini raja kok tangannya kayak kondak. Lalu Daud bilang, Tuanku raja, aku hambamu, Daud, anak dari hambamu, Isai. Oh, bisa main musik? Daud bingung, kepala saya jadi goyang gara-gara lihat tangan Tuanku. Tuhan, saya bisa main kecapi. Oke, di situ ada kecapi. Silakan main kecapi. Saya mau kamu hibur saya. Saya sangat tertekan, saya sudah mau gila. Waduh, Daud kaget, lihat raja mau gila. Raja kok gila? Kalau gila jangan jadi raja. Kalau raja jangan gila. Tapi ini ada raja yang gila. Gila. Maka Daud kebingungan, ini bagaimana ya? Tapi oke, Tuhan suruh saya untuk main musik. Supaya raja gila tidak gila lagi. Supaya raja tidak gila dan rakyat tidak gila. Saya harus main. Maka Daud mulai main. Tuhan, ini karangan saya untuk mengagumi Tuhan yang begitu mencintai kita. Dia mulai mainkan kecapi. Ini bukan Daud yang karang ya, saya tahu. Saya nggak tahu Daud ngarang lagu apa. Wah, Saul tenang. Bagus loh lagunya Daud. Judulnya apa? Judulnya adalah belum ada judul Tuhan. Oh ya udah, lagu belum ada judul bagus. Oke, main lagi. Oh, baik Tuhan. Tam tadam tam tam tram tam 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 tadam tam ram. Wah, ini juga bagus. Judulnya apa ya? Ini judulnya belum ada judul part 2 Tuhan. Oh, kamu jarang kasih judul ya? Jarang Tuhan. Karena saya cuma main untuk Tuhan. Nggak pikir kasih judul. Biar Tuhan aja yang kasih judul. Oh, Tuhan sudah kasih judul? Belum, dia belum kasih tahu saya judulnya apa. Oh ya sudah, main lagi lagu berikut. Lagu berikut apa? Judulnya adalah belum ada judul part 3. Oke, silakan main. Tram tradadam tam tradam tam tadam tam 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 tadam tam tam tradadam tam. Wah, Saul terhibur sekali. Daud, kamu sini aja tinggalnya. Daud kaget. Aku tinggal di istana. Tuhan, aku ini anak miskin, anak gembala, anak dari Bethlehem. Janganlah, aku pulang aja. Nanti kalau Tuhan perlu lagi musik, aku datang lagi. Oh gitu ya. Janganlah kamu pulang nanti aja. Kamu tinggal sini dulu. Kalau saya gila lagi gimana? Oh iya, kalau gila lagi gila. Kalau gitu saya tinggal. Oke Tuhan, saya main lagi. Daud terus main kecapi dan Saul senang. Saul terhibur. Musik menenangkan jiwa. Maka anak-anak muda ya, jangan dengar musik yang bikin kamu gila. Dengar musik yang bikin gilamu hilang. Jangan bikin gilamu muncul. Dengar musik gila, dari nggak gila jadi gila. Tapi dengar musik bagus, dari gila jadi bagus. Seperti Saul. Saul rasa tenang. Lalu Daud mengatakan, Tuhan sudah baik. Sudah. Kamu saya anggap anak ya. Daud kaget. Terima kasih Tuhan, saya kok dianggap anak. Thank you, saya pulang dulu. Oke, silakan pulang. Begitu Daud pergi, Saul langsung murung. Daud nggak ada lagi. Aku lihat wajah dia yang muda, ganteng, begitu baik, saya terhibur. Dengar permainan dia begitu bagus, saya terhibur. Sekarang orangnya sudah nggak ada, saya stres lagi. Waduh, yang di istana bingung, Tuhan gila lagi ya? Iya, saya lagi gila. Aduh, pusingnya. Daud pergi, Saul stres. Daud datang, Saul tenang. Daud pergi, Saul stres lagi. Terus seperti itu. Dia pengen musik. Akhirnya pegawainya bilang, Tuhan Daud sudah pulang, saya aja main musik ya. Oh kamu bisa ya? Coba main. Aduh, bikin saya gelisah. Jangan, tunggu Daud aja. Oh ya sudah, kalau begitu Tuhan, kita tunggu Daud aja.
Maka Daud menjadi sahabat Saul tanpa Daud sadari. Saul sayang kepada Daud. Saul anggap Daud anaknya sendiri. Mainlah musik Daud, hibur hati saya. Iya tuanku raja, saya mau hibur tuanku. Maka dia main dan Saul menjadi tenang. Satu kali Saul dipanggil oleh pegawainya. Tuan, Filistin sudah berkemah dekat dengan lembah Tarbantin. Itu sudah dekat dengan daerah engkau Tuan. Kita harus maju perangi mereka. Baik, mari kita maju. Saul akhirnya berani maju. Dia kumpulkan pegawainya, kemudian dia maju. Filistin melawan Israel. Orang Filistin juga takut kepada Saul. Karena Saul barusan mengalahkan kerajaan Amalek. Ini kerajaan yang dahsyat, yang mengerikan, yang penuh dengan orang-orang yang haus darah. Tapi Saul berhasil menaklukkannya. Maka Filistin pun hormat kepada Saul, dan Saul takut kepada Filistin. Jadi dua-dua gak berani maju. Dua-dua cuma teriak-teriak saling menghina. Yang Filistin bilang, hei Israel, maju kalau berani. Israel bilang, kamu dulu maju kalau berani. Dua-dua takut. Nah karena dua-dua takut gak ada yang berani maju. Ini mirip anak SMA tawuran ya. Yang satu kejar, satu lari. Abis itu balik. Seperti nonton orang main tenis. Kiri kanan, kiri kanan. Nah waktu itu gak ada yang berani maju. Karena tidak ada berani maju. Ini namanya stalemate. Tidak ada yang menang. Posisi sama. Tidak ada kemungkinan ada yang menang. Wah kalau begini gimana caranya? Nah maka satu raja Filistin mengatakan, saya ada usul. Ini gabungan raja-raja Filistin kumpul. Bagaimana kalau kita pakai trik zaman kuno. Yaitu pilih satu prajurit lawan satu prajurit. Prajurit versus prajurit untuk saling bertarung. Nah siapa prajurit menang, negaranya menang. Siapa prajurit kalah, negaranya kalah. Oh iya, ayo kita usulkan. Mari kita pilih dulu siapa jagoan kita. Tenang, sudah ada jagoan. Jagoan kita sudah jagoan yang paling hebat. Dan dia sangat lihat. Oh siapa dia? Namanya Goliat. Oh saya ingat yang tinggi 3,1 meter itu ya. Iya Tuan, yang tinggi 3,1 meter. Panggil dia. Maka Goliat dipanggil. Suruh dia masuk kemah saya. Maaf Tuan, dia gak bisa masuk kemah Tuan. Kenapa? Ketinggian. Oh ya udah, saya keluar kemah. Maka Goliat datang. Boom, 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 boom. Mana Raja Filistin yang mau ketemu saya? Wah Raja Filistin keluar. Kamu Goliat ya? Goliat bilang, iya. Waduh, tingginya bukan main. Kamu nanti jadi wakil kami ya. Kami mau tantang Israel untuk one to one combat. Satu prajurit lawan satu prajurit. Goliat langsung ketawa. Kamu sudah lihat orang Israel? Sudah, kenapa memangnya? Tingginya itu pendek. Saya kalau lawan mereka, saya pakai lutut kena kepala mereka loh. Mereka pendek-pendek kok, suruh lawan saya satu lawan satu. Mana bisa menang? Ketawanya benar-benar ketawa raksasa. Nah ketawa raksasa begitu. Kalau ketawa orang kecil, hihihi gitu ya. Siapa berani lawan saya? Oke, kalau begitu kamu jadi jagoan kami. Silakan maju ke lembah dekat Tarbantin. Lalu teriak tantang Israel. Baik, maka Goliat maju, boom, boom. Sampai di tengah-tengah antara Israel dengan Filistin. Goliat berteriak. Hai Israel! Suaranya menggema kemana-mana. Di perkemahan Israel terdengar. Hai Israel. Waduh, ini suara siapa ya? Lalu Saul begitu ketakutan, dia lari lihat. Di lembah ada satu orang tinggi besar. Itu siapa? Tuhan, dia terkenal namanya Goliat. Satu kali dia pernah lawan 500 orang dan dia menang. Hah? Lawan 500 bisa menang? Bisa. Terus apa yang dia mau? Coba kita dengar permintaannya. Kirim satu tentara, lawan saya. Kalau tentaramu menang, Filistin jadi budak Saul. Kalau tentara, yaitu saya, menang atas tentaramu. Maka Saul dan Israel jadi budak Filistin. Kirim tentara. Saul bilang, oke, kirim tentara. Siapa mau pergi ya? Yonatan mengatakan, biar saya hadapi dia. Saul mengatakan, gak bisa. One to one combat. Perang satu lawan satu. Itu antara prajurit. Aku juga prajurit. Gak bisa. Kamu bukan prajurit. Kamu pemimpin. Pemimpin gak boleh turun dalam combat satu dengan satu. Wah, Yonatan itu berani. Tapi Yonatan tidak diperbolehkan. Karena dia bangsawan. Maka prajurit yang harus dipilih. Saul keliling di perkemahan. Semua prajurit pura-pura gak lihat dia. Takut dipilih. Siapa yang akan tolong Israel melawan Goliat? Oh, sepatu saya rusak. Semua nyumput. Semua sembunyi. Saul bilang, hei kamu. Iya Tuhan Saul. Kamu lawan Goliat ya, berani gak? Gak berani Tuhan.
Kenapa nggak berani? Karena saya akan mati. Lawan dong dengan kepercayaan. Nggak berani Tuhan. Dia nanti pakai jempol, tindih saya gepeng. Lebih baik saya jadi penakut yang hidup daripada pemberani yang mati. Kamu penakut, thank you Tuhan. Saya nggak jadi maju ya. Waduh, nggak ada yang berani maju. Goliat terus tanya-tanya, hey, mana pahlawanmu? Saul bilang, bentar dong, nggak sabaran amat sih. Susah tahu cari orang 3 meter. Aduh, mana yang mau berani lawan? Semua Israel ketakutan. Lalu Goliat mulai berani. Kamu katanya umat Tuhan, ternyata Tuhan pengecut. Dia berani bilang Tuhan pengecut. Ternyata Dagon lebih hebat dari Tuhan. Dagon kalau bertarung lawan Tuhan, Dagon hancurkan Tuhan. Tuhan akan diinjak-injak. Wah, dia menghina Tuhan kita. Tuanku Raja Saul, dia menghina Tuhan kita. Saya juga udah dengar, kamu dong lawan dia. Iya, Tuhan sabar kok Tuhan, biar aja lah. Waduh, gak ada yang berani maju. Lalu jauh dari tempat pertempuran di daerah Bethlehem, ada seorang namanya Isai yang kita sudah bahas tadi. Isai begitu ketakutan karena 3 anaknya sedang pergi perang. Lalu bagaimana kabar nggak tahu. Anak-anak yang keempat, 5, 6, 7 juga sudah menyusul pergi perang. Bagaimana kabarnya juga nggak tahu. Maka dia panggil Daud, Daud sini. Kakak-kakakmu lagi perang, saya nggak tahu loh mereka hidup atau mati. Tolong intip keadaannya. Wah Pak, mana boleh. Saya nggak mungkin mengamati daerah perang. Saya ini masih remaja, belum boleh masuk tempat perang. Ya sudah, bilang ke pemimpin pasukan, kamu perlu bawa bekal untuk kakak-kakakmu. Semoga diizinkan. Baik Pak, saya akan coba. Maka Daud pergi ke tempat perang. Waktu dia sampai di tempat perang, dia dengar Goliat berseru. Hei penakut Israel, miliknya Tuhan yang hancur. Mari ke sini lawan saya. Daud kaget. Ini siapa teriak-teriak menghina Tuhannya Israel? Daud langsung lihat di lembah, ada Goliat yang tinggi itu. Daud lihat Goliat. Goliat juga lihat Daud dari jauh. Daud lihat, Goliat gede. Goliat lihat Daud. Itu apa tuh? Anak ingusan. Hei, mana yang mau berani lawan saya? Lalu Daud mau cari Saul. Dia mau pergi ke perkemahan. Waktu sampai ke perkemahan dijaga sama penjaga. Stop! Anak muda, mau kemana kamu? Aku mau ketemu sama Raja Saul. Siapa kamu? Namaku Daud. Daud siapa? Daud bin Isai. Daud bin Isai, kamu dari mana? Dari Bethlehem. Ada keperluan apa ketemu Saul? Saya mau lawan Goliat. Hah? Kamu? Ya. Kamu tentara bukan? Tentara. Tentara pasukan mana? Pasukan Isai. Saya kok belum pernah dengar ya pasukan Isai. Ada pasukan Isai di daerah Bethlehem. Kami menjaga di Bethlehem. Oh gitu. Kamu menjaga apa? Saya menjaga ada sekitar 3 batalion. Batalion domba. Kamu tentara apa gembala? Tentara lah. Gembala atau tentara? Gembara. Jadi kamu tentara? Iya. Katanya gembala? Iya. Jadi gembala atau tentara? Tentara gembala. Kamu mau ketemu untuk lawan Goliat? Iya. Nah, kamu gila ya? Tidak, aku nggak gila. Kalau nggak gila kenapa berani lawan Goliat? Saya nggak gila tapi saya bukan pengecut. Maksudmu saya pengecut? Nggak ngomong. Kalau memang kamu rasa pengecut ya apa boleh buat. Saya cuma bilang saya berani itu aja. Ayolah, suruh saya ketemu Saul. Oke, saya panggil Saul ya. Lalu, Tuanku Raja Saul, ada orang berani lawan Goliat. Pujilah Tuhan. Terima kasih. Mana orangnya? Harap tingginya minimal 2,5 meter. Saya belum ukur Tuhan, tapi kayaknya agak kurang sedikit. Oh ya sudah panggil dia ke sini. Maka Saul ketemu Daud. Daud pendek. Saul lebih tinggi. Daud lihat Saul. Tuanku Saul. Saul lihat Daud. Loh Daud, kamu gak usah main kecapi dulu, ini lagi perang. Bukan Tuan, saya mau lawan Goliat. Oh oke. Hah? Kamu mau apa? Aku mau lawan Goliat. Kamu gak bisa perang lawan Goliat nak. Kamu masih muda. Sedangkan Goliat dari muda sudah bunuh orang. Kamu dari muda sudah bunuh berapa orang? Oh saya gak bunuh orang Tuhan. Saya bunuh singa, bunuh serigala, bunuh beruang. Jangan bohong ya. Mana mungkin saya bohong Tuhan. Saya pernah bunuh singa. Waktu saya lihat Goliat sama lihat singa. Mirip-mirip lah. Saya lihat beruang, lihat Goliat. Mirip-mirip. Sudahlah Tuhan. Serahkan dia ke saya. Saya bisa kok kalahkan dia. Waduh Saul sedih sekali. Daud saya sayang kamu. Saya suka musikmu. Sekarang kamu akan mati. Tidak Tuhan, saya tidak akan mati. Sebab Tuhan Allah akan menyerahkan dia ke tangan saya. Saya dipimpin Tuhan. Banyak orang Kristen tidak tahu kalau Tuhan mau pimpin. Akhirnya orang Kristen tidak dipimpin Tuhan. Kenapa tidak dipimpin Tuhan? Karena tidak mau jalan ke medan perang. Saudara maunya jalan di tempat aman. Kalau pergi ke tempat aman Tuhan gak pimpin. Kalau mau pergi melindungi diri Tuhan tidak pimpin. Kalau cuma mau safe place Tuhan tidak pimpin ke situ. Kalau Daud cuma mau main kecapi di bawah pohon sambil lihat domba Tuhan gak akan pimpin.
Demikian saudara tidak pernah mengalami pimpinan Tuhan. Karena saudara tidak mau melangkah ke tempat di mana Tuhan hadir dan memerangi kuasa jahat. Mari perang lawan kuasa jahat. Supaya saudara tahu perang yang kita perangi adalah perang di dalam pimpinan Tuhan. Daud mengerti ini. Tuhan mau Israel menang atas Filistin. Sekarang ada kesempatan Tuhan. Berikan aku kesempatan kalahkan Goliat. Waktu Saul lihat mata Daud, matanya menyala-nyala. Lain dengan waktu mata main musik. Waktu Daud main kecapi, matanya mata seni. Mata seni kayak apa ya? Begini atau apa saya nggak ngerti. Tapi sekarang matanya mata marah, mata berani. Mata yang sudah tidak mungkin diubah lagi. Waktu Saul lihat Daud sudah sangat yakin. Daud sudah tidak mau ada opsi lain. Saya harus lawan Goliat. Maka Saul mengatakan, baiklah saya serahkan kamu. Silakan masuk ke tenda perlengkapan senjata. Oh, tenda perlengkapan senjata ada ya Tuhan? Ada. Kamu ini gak tahu apa-apa tentang perang ya? Kamu pernah perang berapa kali sih? Coba saya hitung dulu Tuhan. 0. Ya sudahlah, ayo kita cari senjata yang cocok untuk kamu. Maka Saul kasih baju sirahnya Saul. Prek dipakai. Sekarang ketopong. Prek dipakai. Sekarang pelindung tangan. Prek dipakai. Sekarang pelindung tangan kiri. Prek dipakai. Sekarang pelindung kaki. Prek dipakai. Setelah semua dipakai. Nah, Daud gagah sekali. Gagah dengan pakaiannya Saul. Pakaian besi, siap bertarung. Oke Daud, silakan maju. Tuhan, majunya gimana ya? Maju biasa aja. Kok gak bisa Tuhan? Jadi Daud gagah tapi gak bisa gerak. Ini namanya model beku. Waduh, kamu gak bisa gerak ya? Agak susah Tuhan. Sudahlah saya pakai pakaian perang saya aja. Pakaian perangmu yang mana? Yang saya pakai sekarang. Dan semua dilepas. Dia pakai baju gembala. Ini pakaian perangmu? Iya Tuhan. Kalau ditikam bagaimana? Ya mati. Loh, nanti kamu mati loh. Enggak, Tuhan akan sertai. Ya sudah, senjatamu mana? Saya akan pakai slingshot saya. Saya akan pakai umban saya. Saya akan cari batu, saya akan pakai umban, saya akan matikan Goliat. Goliat pakai pedang, dia perlu mendekat ke saya. Saya pakai umban, jauh pun bisa. Ini Goliat nggak tahu. Tapi kamu bisa tembak sasaran dengan tepat. Tuhan, sasarannya gede. 3 meter tingginya, lebarnya mungkin 1 meter. Ini sasaran, nggak mungkin saya luput. Untung yang maju orang gede. Coba kalau yang maju orang kecil, saya seling, luput. Untung besar. Wah Saul bingung. Yang saya takut dia malah bilang untung. Oke Tuhan, saya berangkat ya. Oh iya, bye-bye. Sampai ketemu di surga Daud. Daud pun jalan, dia pergi ke pinggir sungai, dia pilih batu. Sudah pilih batu. Hatinya mengatakan, 1 aja, Tuhan pasti sertai. Dia pilih 1, tapi hati kecilnya mengatakan, jangan sombong. Mungkin 1 luput, harus ada persiapan. Percaya Tuhan tidak berarti enggak persiapan. Percaya Tuhan bukan berarti tidak bikin strategi. Maka Daud mengatakan, saya mesti pilih lebih dari 1 batu. Bagaimana kalau 1 batu luput? Harus batu yang kedua, batu yang ketiga. Maka dia ambil batu, dia pilih lagi batu. Dia lihat, wah batunya bagus-bagus. Di pinggir sungai ini, Tuhan siapkan batu yang cocok untuk Goliat. Batunya begitu halus sehingga tidak akan meleset. Akan sangat mulus menghadapi tahanan udara. Lalu batunya selain halus juga cukup di dalam bobot dan berat. Maka Daud ambil, kemudian dia datangi Goliat. Wah begitu berhadapan, Goliat lihat Daud. Anak ingusan, minggir. Ini mau perang, ini urusan orang dewasa. Daud mengatakan, demi Tuhan Israel yang kamu hina, saya ada di sini untuk perang lawan kamu. Goliat kaget, maka dia keluarkan ketawa raksasa tadi. Hahaha. Daud bilang, itu ketawa jelek banget. Ketawa terjelek yang pernah saya dengar. Daud bilang, kamu akan saya cincang, akan saya potong-potong, lalu dagingnya akan saya berikan untuk makanan gagak. Hahaha. Daud bilang, gak ada gagak di sini, semua sudah lari dengar ketawamu. Maka Daud mengatakan, Tuhan yang berperang demi saya, Tuhan yang akan serahkan kamu ke tangan saya. Tuhan yang akan memenggal kepalamu di tangan saya. Daud berani teriak seperti itu. Kemudian Goliat mengatakan, ayo kita mulai berperang. Maka Goliat berangkat dengan pemegang perisai. Pemegang perisai dan senjata cadangan. Jadi kalau Goliat pakai senjata patah, ada pemegang perisai akan kasih senjatanya. Sedangkan Daud sendirian. Jadi Goliat ada perisai, ada pembawa perisai. Ada senjata cadangan. Sedangkan Daud ada Daud dan hanya Daud. Waktu Goliat tanya, mana pembawa perisaimu? Aku pembawa perisaiku sendiri. Mana pembawa senjatamu? Aku pembawa senjataku sendiri. Mana persiapan senjatamu? Tuhanlah persiapan senjata saya. Maka Goliat mulai maju, dia mau hantam Daud. Dia sangat anggap remeh Daud. Ini Daud gak pernah perang, gak tahu berantem. Saya sudah punya pedang, saya akan tebas dia. Dan saya langsung matikan dia dan Israel akan kalah. Tapi kemudian Daud ambil batu. Dia taruh di umban, dia mulai putar umbannya. Lalu dia lihat baik-baik di kepalanya
Goliat. Saya mau hantam di kepala. Padahal badan gede tapi kepala lebih kecil loh. Dan kepala itu ada ketopong. Goliat pakai helm dari besi. Yang kosong cuma di dahi. Sekarang Daud sambil putar. Sambil konsentrasi. Jangan pikir apapun. Pokoknya lihat dahinya Goliat. Dahi Goliat dan tidak yang lain. Dia fokus pikirannya. Dia tidak diganggu oleh takut. Kalau diganggu takut apapun gak jadi. Mau lempar langsung diganggu. Nanti kalau kalah bagaimana? Nanti kalau dipenggal bagaimana? Nanti kalau dihantam bagaimana? Akhirnya gak jadi. Anak-anak muda, kalau kamu punya fokus. Fokus, jangan gampang takut. Jangan gampang khawatir. Kadang-kadang terlalu banyak overthinking gak kerjakan apapun. Waktu saya diserahkan tugas pimpin TKN, saya nggak tahu untuk pemuda mahasiswa bagaimana siapkan TKN. Tapi saya maju aja. Waktu mau maju ada suara yang mengatakan nanti salah strategi. Nanti kalau salah bagaimana? Saya nggak peduli. Maju dulu kalau ada fokus. Fokus dulu, jangan gampang dikacaukan oleh hal yang lain. Maka Daud lihat terus dahinya Goliat. Dia putar umban. Lalu dia pikir saatnya sudah tiba. Tunggu Goliat maju 3 langkah, saya akan lepas batu ini. Dia terus putar umbannya. Goliat maju langkah pertama, nah dia udah siap, bentar lagi. Langkah kedua, dia makin siap. Langkah ketiga, lepas. Begitu batu dilepas, plok, kena pas di dahi Goliat. Masuk ke dalam dan merusak otaknya. Goliat kena, kepalanya langsung terlempar ke belakang. Dan dia lagi lari, kena di kepala, langsung terbanting ke belakang. Seperti orang yang ditembak peluru. Waktu itu dia jatuh dan dia langsung mati. Karena kepalanya rusak parah. Begitu orang Filistin lihat perang mulai, mereka berseru, Goliat, Goliat, Goliat. Begitu mereka lihat Goliat terjatuh. Mereka nggak lagi bilang Goliat, mereka bilangnya lihat. Goliat, Goliat. Hah, lihat. Apa yang terjadi? Lihat. Lihat apa? Si Goliat nggak ada gol lagi. Loh, dia sudah jadi lihat. Iya, kok bisa kalah ya? Siapa sih lawannya? Tuh anak remaja ingusan itu. Anak remaja ingusan. Waduh, kok bisa kalah ya? Nggak tahu. Maka Goliat didekati oleh Daud. Dia sudah mati. Goliat punya pedang besar. Daud mengambilnya. Lalu Daud memenggal kepala Goliat. Dan Goliat pun kalah. Lalu kepala Goliat dibawa oleh Daud ke hadapan Saul. Tuan, inilah trofi untuk engkau. Saul kaget. Daud, engkau harus jadi tentara mulai dari sekarang. Wah, karirnya dari musisi jadi tentara. Lumayan ya. Hari ini kalau pianis mau jadi tentara atau organis mau jadi tentara, mengikuti Daud. Dari musisi jadi tentara, Daud merasa sangat terhormat. Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan, saya akan lakukan untuk Tuanku. Lalu seluruh Israel langsung serbu Filistin. Dan Filistin semua lari. Kenapa mereka lari? Karena mereka cuma tahu Goliat memimpin dan sekarang Goliat mati. Sedangkan orang Israel sekarang belajar satu hal. Kalau Tuhan memimpin, Tuhan yang akan suruh kita melangkah. Maka Daud menjadi perombak dari semua ketidakpercayaan orang Israel. Orang Israel yang tadinya begitu takut, sekarang begitu berani. Orang Israel yang tadinya bersembunyi, sekarang begitu berani. Inilah Daud, anak muda yang berani melangkah. Saul langsung angkat dia menjadi tentara. Lalu Yonatan mendekat. Yonatan lihat Daud. Daud, saya mau kenalkan diri saya. Saya Yonatan. Oh, Tuan Pangeran Yonatan, saya tentu mengenal Anda. Anda adalah pemimpin hebat yang sangat dipercaya. Anda punya hikmat yang sangat besar. Saya menghormati Anda. Lalu Yonatan lepas pakaian perang untuk putra mahkota. Dia lepas pakaian perang, dia taruh di Daud. Daud kaget. Pakai pakaian saya. Taruh perisainya Yonatan di badannya Daud. Taruh mahkota ketopong perang Yonatan di kepala Daud. Daud sangat gemetar karena Daud tahu hanya pangeran, hanya penerus Raja Saul yang boleh pakai ini. Daud mengatakan, Tuan, tidak boleh lakukan ini. Engkau adalah penerus raja. Yonatan mengatakan, tidak. Kamulah yang akan jadi raja. Loh, kalau aku jadi raja, engkau jadi apa? Aku jadi sahabatmu. Aku mendampingi engkau, aku jadi tentaramu, aku berperang demi engkau. Engkaulah yang akan teruskan papaku jadi raja. Daud sangat kaget. Yonatan begitu peka, Yonatan begitu mengerti. Tuhan mau angkat Daud jadi raja, bukan mau angkat Yonatan jadi raja. Saudara, di dalam hidup kita maunya jadi pemimpin, kita maunya dianggap, kita maunya hebat. Tapi jangan punya pikiran seperti itu. Kalau ada orang lebih baik dari kita, naikkan dia. Kalau ada orang lebih berbakat dari kita, biar dia yang jadi utama. Kalau ada orang dipilih Tuhan dan bukan kita, biar yang dipilih Tuhan naik. Biar kita rendah hati. Kita ini bukan siapa-siapa. Jangan ambisi kejar apapun. Sebentar lagi kita akan adakan pemilihan. Saudara, jangan ambisi mau terpilih. Nanti yang jadi penatua, biarlah engkau terpilih di dalam segala ketidaknyamananmu. Yang tidak mau dipilih,
justru harus dipilih. Yang terlalu ambisi mau dipilih, mungkin sebaiknya jangan dipilih. Nah itu sebabnya mari pikirkan seperti Yonatan. Yonatan melihat Daud dan mengatakan, kamu akan jadi raja. Kalau aku jadi raja, engkau jadi apa? Saya jadi bawahanmu. Saya jadi panglima di bawah engkau. Saya jadi orang kunci di dalam berperang. Tapi engkau harus jadi raja. Daud lihat Yonatan begitu mencintai Daud. Yonatan sayang Daud. Karena Yonatan lihat di dalam diri Daud ada ketaatan kepada Tuhan. Ada kesegeraan mentaati Tuhan. Maka Yonatan menjadikan Daud sahabatnya. Sejak itu dua jiwa ini berpadu. Dua-dua saling sayang, dua-dua saling hormat, dua-dua saling mendahulukan satu dengan lain. Mereka sangat senang. Yonatan mulai bicara dengan Daud. Tadi strategimu menghantam Goliat begitu luar biasa. Akankah engkau terus pakai umban untuk berperang? Daud mengatakan, enggak lah, nanti berikut saya mau belajar pakai pedang. Nah, saya bisa ajar engkau bertarung pakai pedang. Oh boleh, tapi engkau ajar saya melempar umban. Oh boleh, karena saya memang dari suku yang dekat dengan daerah Benyamin. Saya dekat di dalam daerah yang sangat mungkin untuk membuat kemungkinan belajar umban begitu baik. Oh begitu ya, baik kalau begitu. Nah mari kita sama-sama latihan, kita sama-sama berdiskusi. Mereka berdua jadi teman akrab sekali. Lalu Saul mulai lihat, Yonatan akrab sama Daud dan Yonatan memberikan perisainya kepada Daud. Saul mulai khawatir. Saya ini mau ada nama, saya mau ada dinasti Saul. Kalau dari dinasti Saul langsung berhenti tidak ke Yonatan, berarti dinasti Saul terputus, diganti dinasti Isai, papanya Daud. Ini nggak boleh. Maka Saul meskipun senang Daud sudah menang, tapi dia mulai curiga kepada Daud. Ini Daud begitu berani, begitu hebat, sekarang saya mulai hati-hati kepada Daud. Nah maka Daud tidak sadar, dia masuk ke dalam kerajaan Saul, dia disayangi oleh Yonatan, tapi dia dibenci oleh Saul. Saul selalu cuma pura-pura baik kepada dia. Daud, jadilah pemimpin. Terima kasih Raja Saul, tapi dalam hati Raja Saul mengatakan, saya akan bunuh kamu kalau kamu lebih populer dari saya. Maka setelah mereka mengalahkan Filistin, mereka pulang ke daerah raja. Seluruh rakyat menyambut, perempuan-perempuan menyanyi. Saul membunuh beribu-ribu. Wah Saul senang, saya membunuh beribu-ribu. Not bad, not bad. Terima kasih para perempuan, terima kasih para penggemar, terima kasih para fans. Saya memang membunuh beribu-ribu. Terpujilah saya. Dan terpujilah dinasti saya. Oh hidup tuanku Saul membunuh beribu-ribu. Thank you. Hidup tuanku Daud membunuh puluhan ribu. Saul kaget. Ulangi. Hidup tuanku Saul membunuh ribu-ribu. Bukan setelahnya. Hidup tuanku Daud membunuh puluh ribu. Kamu bilang apa? Puluh ribu. Kenapa bilang puluh ribu? Karena dia menghancurkan Goliat Tuan. Memangnya dia lebih hebat dari saya? Ya mungkin enggak, tapi kayaknya iya. Wah Saul mulai iri. Dia lihat Daud rendah hati sekali. Waktu dia dipuji, Daud membunuh puluh ribu. Dia bilang, bukan, saya bukan siapa-siapa. Dia rendah hati. Saul senang dipuji, Daud tidak peduli pujian. Maka ketika masuk istana, Daud dilihat Saul dengan mata marah. Tapi begitu Daud lihat Saul pura-pura baik. Nah Saul ini jago acting, mungkin dia harus dapat Oscar. Begitu Daud gak lihat dia begini. Begitu Daud lihat, Daud anakku, mari masuk istana. Begitu Daud berpaling. Saya mau bunuh kamu. Saya mau hancurkan kamu. Begitu Daud lihat lagi. Silakan Daud. Wah Daud senang. Saul itu ramah ya. Dia bilang ke tentara. Raja Saul itu ramah ya. Tentara kaget. Lu salah lihat. Mana dia ramah? Saya lihatnya ramah terus. Ya terserah deh. Maka Saul mulai dengki. Dan Daud tetap berserah kepada Tuhan. Nah sampai di sini pengertian dari Mazmur. Tuhan membimbing Daud. Meskipun lewat lembah kekelaman. Lembah kekelaman pertama adalah Goliat. Tuhan hancurkan Goliat dan memenangkan Daud. Tapi ada lembah kekelaman kedua. Apa itu lembah kekelaman kedua? Teman sendiri mengkhianati. Saul akan mengkhianati Daud. Nah ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan bulan depan. Bagaimana Daud mengalami lembah kelam yang kedua. Yaitu raja yang dianggap sebagai papa mau bunuh dirinya sendiri. Sampai di sini pemberitaan firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami memohon anugerah-Mu. Berikan kami iman dan keberanian untuk melangkah bagi Tuhan. Berikan kami iman dan keberanian untuk menjalankan kehendak Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Daud yang menikmati pimpinan Tuhan. Karena dia berani melangkah ke medan perang. Dan biarlah Tuhan pimpin kami sehingga kami menjadi orang-orang yang berani melangkah. Sama seperti Daud melangkah di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami melangkah. Engkau dekat dengan kami. Jika Engkau dekat, pimpin kami melangkah.
Dan kami akan melangkah bersama dengan Engkau, bahkan kepada salib yang kelam dan kepada kematian sekalipun. Karena kami percaya di dalam-Mu ada nikmat dan di dalam-Mu ada kebangkitan. Kami bersyukur kami dapat mengenal Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.